datang Dewi Nursinta, Harnisa yang datang. Harnisa 203. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Harnisa. Arfina Rida, makasih Arfina. Apa kabar Arfina? Hafiza sehat? Putih underscore 2310. Apa kabar Putih? Fadila, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Fadila. Makasih Fadila. Mutmainah 08 2000 hadir. Makasih. Laili, Assalamualaikum Pak. Lail hadir ya Pak. Makasih Lail. Waalaikumsalam Laili. Bagas Satria Wicaksono hadir Pak. Waalaikumsalam Mas Bagas. Teman-teman tolong ini apa namanya? Ahmad Sofwan, Ahmad Fabian Alif, Ahmad Sofyan Erianto, mungkin yang belum ngisi absensi ya, Ahmad Nuril Hidayah. Mas Bagas Satria Wicaksoni belum ngisi absensi Mas Bagas. Tolong Mas Bagas klik present. Vikiana Al-Hitami belum ngisi absensi. Fira Safitri belum ngisi presensi ya. Futilatul Wahidiyah, Futi, tolong isi presensi kehadiran Futi ya. Ilham Wahyu Kafi, Indah Wahyu, tolong isi presensi kehadiran terlebih dahulu. Teman-teman, kita nunggu teman-teman yang lain ya. Kita bahas interpretasi penalaran hukum. Rizky Prio, Umi Kurnia, apa kabar? Dewi Nursinta, Pak musiknya enak didengarin, hehe. Iya Dewi. Assalamualaikum Pak Haji Rahmat, apa kabar? Selamat datang di kuliah kedua Logika Penalaran Hukum. Pak Haji Rahmat tolong isi presensi kehadiran dulu ya di LMS Pak Haji Rahmat. Pak Haji Rahmat tolong isi presensi kehadiran dulu ya di LMS, klik reason jangan lupa Pak Haji Rahmat. Erik Sofian, iya Pak, terima kasih. Kita tunggu teman-teman yang lain teman-teman. Erik, apa kabar? Halo Yusril, Assalamualaikum Yusril. Pamit. Samit Rama 19, apa kabar Samit? Alansyah Fikri, halo Alansyah. Makasih Yusril. Eka Rahma, halo Eka. Assalamualaikum Eka. Eka, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu alaihi wa alihi wasallam. Rabbun karim ba'dahu khulqani fasyarana indal karim amma ba'du. Selamat datang teman-teman di mata kuliah Interpretasi Logika dan Penalaran Hukum. Hari ini kita membahas subbab yang kedua atau di minggu ketiga ini, yakni tentang interpretasi dan penalaran hukum teman-teman semua. Kalau bicara masalah interpretasi dan penalaran hukum itu ibarat sisi mata uang koin yang saling berkaitan. Kalau kita bicara interpretasi, kita juga akan bicara penalaran hukum. Kalau ada uang rupiah, di situ adalah lambang Garuda dan lambang uangnya itu interpretasi dan penalaran hukum. Itu dua sisi mata uang yang sering berkaitan. Karena kenapa teman-teman? Karena dengan kata kita itu interpretasi itu saling berhubungan karena bisa memberikan informasi, justifikasi kebenaran, bagaimana kita bisa menafsiri ataupun mengungkapkan fakta-fakta yang ada di persidangan teman-teman. Fakta-fakta yang ada di persidangan. Karena konsepnya kalau kita mengkaitkan justifikasi atau kebenaran di dalam persidangan, maka kita menggunakan interpretasi dan penalaran hukum. Disebabkan karena teman-teman di sini adalah informasi
informasi dan secara koheren, secara lengkap itu terjadi di persidangan ataupun fakta-fakta di dalam undang-undang tersebut. Fakta-fakta yang di dalam undang itu kita gunakan interpretasi atau penerapan hukum agar bisa memberi kepastian hukum yang lebih baik di sini. Memberi kepastian hukum yang lebih baik. Kemarin kita bicara natural law, kemarin kita bicara positivisme hukum, sekarang kita bicara interpretasi dan penerapan hukum, teman-teman. Maka apa? Ada interpretasi penerapan hukum karena untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik di sini. Karena undang-undang itu tidak cuma putusan pengadilan, tidak cuma dipakai pada hari ini, tapi juga bisa dipakai di tahun-tahun sebelumnya. Maka kita sebagai sarjana hukum, kita sebagai ahli hukum, baik Anda sebagai nanti akan beracara sebagai pengacara, atau teman-teman sebagai jaksa, polisi, hakim, teman-teman wajib menguasai bagaimana bisa meletakkan pasal sesuai tempatnya di situ. Meletakkan analisis kasus sesuai tempatnya. Karena ilmu hukum merupakan ilmu yang sui generis, ilmu hukum itu ilmu yang unik, ilmu hukum itu adalah yang berkaitan dengan pasal-pasal. Maka kita itu ibarat ilmu kedokteran, teman-teman. Ilmu hukum itu ibarat ilmu kedokteran yang menggunakan pasal, menggunakan undang-undang itu sebagai pokok acuannya. Maknanya kalau dokter itu tidak bisa, dokter tidak menyuntik sesuai dengan aturan yang ada, dokter tidak menyuntik pasien sesuai aturan ada, tidak berikan obat sesuai dosis, itu akan berdampak buruk terhadap pasien. Orang hukum pun sama, orang hukum obatnya yakni suatu pasal-pasal dan juga interpretasi terhadap pasal. Bagaimana kita bisa membuat legal opinion terhadap suatu kasus, teman-teman. Yang fondasi ada di mana, teman-teman? Fondasinya itu ada bagaimana kita menerapkan secara koheren fakta-fakta di dalam undang-undang dan juga yang ada di dalam persidangan tersebut. Karena kenapa? Karena biar menjadi koheren, maksudnya lebih luas, lebih sempurna, atau lebih tepatnya, teman-teman. Koheren tadi itu lebih lengkap di sini. Di dalam kita bisa menganalisis suatu peraturan perundang-undangan di sini. Maka sering disebut itu interpretasi sebagai legal reasoning. Apa legal reasoning itu? Sebagai bentuk penalaran hukum, namanya legal reasoning. Ada logika hukum, ada logika masyarakat. Logika hukum, tapi prakteknya memang logika pendapat masyarakat itu berbeda sama logika hukum. Contohnya, kasusnya kopi sianida, Mirna tadi itu. Orang-orang beranggapan yakni yang kopi sianida itu ya, yang kasusnya kopi Mirna sama Jessica Kumala Wongso. Orang bercuriga pasti Jessica Kumala Wongso itu sebagai pembunuh Mirna. Tapi fakta yang terjadi di persidangan adalah apakah betul Jessica Kumala Wongso yang telah mencampurkan kopi sianida dalam kopi Mirna, itu yang masih belum dibuktikan. Maka kemudian tuntutan untuk agar si Jessica Kumala Wongso itu untuk dihukuman mati itu tidak bisa dieksekusi, karena memang fakta di persidangan tidak menunjukkan secara konkret bahwasanya si Jessica Kumala Wongso itu yang menuangkan sianida di dalam kopinya Mirna, teman-teman. Itu yang terjadi di persidangan. Maka legal reasoning, logika hukum sama logika masyarakat itu susah sekali disatukan. Karena kenapa, teman-teman? Karena pendapat masyarakat mengikuti isu hukum, isu publik, tapi logika hukum yang dibuktikan adalah apakah ada akta otentik, ada pasal-pasal, dan kemudian di dalam persidangan terbukti orang tersebut memang melakukan perbuatan tersebut. Menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana kalau korban atau pelaku itu adalah saksi itu berbohong di situ? Di dalam bukti-bukti persidangan di situ, baik itu adalah sengketa perdata, tata usaha negara, ataupun pidana korupsi atau pidana umum, kan tidak hanya pendapat pelaku. Seringkali kalau orang kasusnya orang itu kalau dia itu melakukan pencurian, kan seringkali itu pun dia tidak akan mengakui dia melakukan mencuri, teman-teman. Tidak akan mengakui, karena konsepnya dia akan bagaimana bisa lolos. Tapi kan bukti-bukti persidangan membuktikan, saksi-saksi, bisa saksi tertulis, ataupun saksi ahli, ataupun saksi yang melihat langsung orang, kan itu menjadi bukti kalau dia itu berbohong dan lain-lain. Maka itu fondasi kita untuk bisa memahami mengenai logika hukum, teman-teman, atau yang sering disebut dengan konsep legal reasoning. Karena kita mengetahui kan kita ada litigasi dan non litigasi. Litigasi itu apa, teman-teman? Litigasi merupakan proses
yang terjadi dalam persidangan atau pengadilan. Sedangkan non-litigasi itu adalah proses hukum yang diselesaikan di dalam luar persidangan atau yang disebut dengan konsep alternatif dispute resolution. Penyelesaian di luar persidangan. Bentuknya bisa mediasi, teman-teman. Bentuknya itu bisa berbentuk itu adalah arbitrase dalam bidang ekonomi. Sudah bicara tentang musyawarah mufakat di dalam desa itu. Itu maknanya adalah alternatif dispute resolution yang fondasinya tetap sama, yakni adalah aturan hukum. Baik litigasi dan non-litigasi yang menjadi fondasi apa teman-teman, yakni aturan hukum, aturan perundang-undangan. Maka karena kita adalah negara hukum, baik litigasi, proses dalam persidangan ataupun non-litigasi tetap berpedoman sesuai aturan hukum. Apa itu aturan hukum, teman-teman? Aturan hukum yakni peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia. Apa hukum positif itu harus dilaksanakan? Harus, hukum positif harus dilaksanakan. Bagaimana hukum adat? Nah, hukum adat sebagai, kemudian hukum adat itu sering dilaksanakan manakala kita non-litigasi, teman-teman. Non-litigasi kita menggunakan hukum adat. Namun manakala kita berbicara mengenai proses persidangan, kita akan bicara mengenai litigasi. Oke, itu dulu teman-teman. Langsung kita pada materi teman-teman semua mengenai tentang apa yang dimaksud dengan interpretasi dan penerapan hukum itu. Interpretasi dan penerapan hukum, teman-teman, sering dimaknai itu yakni bagaimana proses kita menafsiri suatu undang-undang atau suatu pasal disesuaikan dengan kultur, disesuaikan dengan fakta yang ada di dalam persidangan. Maka kemudian baik civil law system ataupun common law system, baik civil law system dan common law system. Civil law system itu Eropa kontinental, sedangkan common law system sering dimaknai sebagai istilah judge made law. Sebagai hakim itu sebagai penemu hukum di sini, teman. Judge made law. Konsep civil law dan common law system, fondasi mereka apa, teman-teman? Yakni adalah interpretasi penalaran hukum. Interpretasi dan penalaran hukum tadi itu. Karena ahli hukum harus melakukan interpretasi terhadap apa, teman-teman? Bagaimana kita bisa menggunakan pasal tersebut terhadap suatu kasus yang kita ikuti. Karena kenapa, teman-teman? Baik setiap pasal itu dalam setiap kasus itu berbeda-beda, sama kasus percaranya, tapi penyelesaiannya bisa berbeda, teman-teman. Sama kasus pembunuhannya, tapi dasar hukum pembunuhan itu juga berbeda. Sama korupsinya, tapi penggunaan korupsinya itu berbeda-beda. Ternyata penggunaan pasal terhadap kasus itu juga berbeda-beda sesuai dengan kultur kasus tersebut, teman-teman. Maka di beberapa negara yang menggunakan sistem, baik itu ada yang menggunakan sistem common law system seperti di Inggris, seperti Amerika Serikat yang menggunakan common law system, yang mana common law system itu hakim sebagai penemu hukum, tidak berdasarkan aturan yang apabila aturan itu kemudian tidak sesuai dengan kultur itu bisa diganti. Sedangkan kalau kita bicara civil law system, maka itu adalah hakim itu harus berpatokan berpedoman pada aturan hukum yang sudah diputuskan oleh lembaga legislatif, atau yang sering disebut itu adalah civil law system, teman-teman. Baik civil law system dan common law system, ataupun ada negara yang gunakan dua sistem, common law system dan civil law system, itu jadikan satu juga ada, teman-teman. Maka kemudian bagaimana kita mengaktualisasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Proses mengaktualisasi hukum dapat menggunakan interpretasi atau interpretasi reasoning, logika hukum kita. Bagian hukum dari itu merupakan interpretasi terhadap hukum, merupakan bagian yang terpenting dari perkembangan hukum. Maka hukum tidak hanya pasal-pasal, hukum tidak cuma ayat-ayat, teman-teman, tapi hukum itu satu hal yang mana bagaimana fakta-fakta di persidangan itu bisa kita sesuaikan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Maka civil law system yang kita akui di Indonesia itu erat sekali dengan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional, teman-teman. Kalau teman-teman mata kuliah hukum perdata, ada namanya mata kuliah hukum perdata internasional, HPI, yang mana mengatur hubungan antar golongan di beda negara, dan juga bicara kemudian harta benda
Apabila saya orang Indonesia, harta benda saya itu ada di Singapura, bagaimana prosesnya? Itu merupakan bagian dari hukum perdata internasional yang kemudian itu menjadi bagian dari civil law system, teman-teman. Civil law system. Maka dalam kita bicara penerapan hukum di sini, dalam kita penerapan hukum, maka ada namanya yang dinamakan dengan penerapan hukum itu kita bicara mengenai substansi hukumnya untuk kasus tertentu yang dihadapi. Dalam interpretasi terhadap hukum tadi itu, kita bicara substansi hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi. Substansinya apa? Inti dari hukumnya apa? Inti dari peraturan itu apa? Kita kalau bicara interpretasi hukum, kita bicara substansi hukum yang pertama. Yang kedua yakni penerapan untuk menginterpretasikan, memaknai isi peraturan perundang-undangan dari hukum di mana keputusan yang harus diambil dari kasus sebelumnya terjadi. Yakni bagaimana kita bisa menggunakan interpretasi hukum dari kasus yang sudah pernah dilewati atau sudah pernah terjadi, teman-teman. Itu merupakan bagian dari interpretasi hukum. Seringkali kata itu ada namanya repeatable. Repeatable seringkali kasusnya itu berulang. Apa itu repeatable? Repeatable itu kasusnya maknanya adalah kasus yang dulu ada, bisa jadi tahun depan tuh ada. Yang 2010 kasusnya ada, 2020 kasusnya muncul kembali, teman-teman. Seringkali ada repeatable. Maka dalam kita menangani ini itu kita harus melihat kasus terdahulu sesuai dengan putusan hakim. Kita tidak bisa langsung memutus sesuai dengan keinginan kita. Kita harus mempertimbangkan kasus-kasus terdahulu yang motifnya itu adalah sama. Yang kedua yang ketiga, penerapan terhadap keputusan dari suatu proses litigasi atau adjudikasi untuk suatu kasus hukum yang mempertimbangkan berbagai hal di luar hukum itu sendiri. Yang ketiga, teman-teman, dalam kita proses litigasi, dalam kita proses persidangan, maka ada hal-hal yang di luar hukum tentang keadilan tadi itu juga menjadi pertimbangan. Apa yang pertimbangannya itu bisa bermakna moral, norma, agama, kemudian keadilan, pendapat masyarakat, itu bisa menjadi bagian pertimbangan dari kasus hukum. Yang pertama adalah substansi hukum, yang kedua ya putusan hakim terdahulu, yang ketiga ini hukum itu juga merupakan bisa diikuti atau dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di luar hukum, seperti keadilan, seperti pendapat masyarakat, seperti halnya kita bicara mengenai teman-teman, bicara mengenai norma yang itu sering dimaknai sebagai hukum progresif di teman-teman. Hukum progresif karena tujuannya itu adalah untuk menjamin aspek kepastian hukum agar hukum itu semua ditegakkan. Maka semua cara digunakan, teman-teman. Teman-teman sebagai hakim, teman-teman sebagai pengacara, atau teman-teman sebagai legal drafter, tujuan cuma satu, untuk memberikan kepastian hukum atau yang sering disebut adalah legal positivis, kepastian hukum, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu, teman-teman. Maka dalam konsep interpretasi hukum itu, teman-teman, karena kita bicara konsep ya, konsep itu kita bicara bagaimana hukum bisa ditegakkan. Ada cara agar kita bisa menginterpretasikan hukum, teman-teman. Pertama yakni dengan cara metode konservatif yang sering disebut sebagai backward looking. Yang kedua itu adalah forward looking, metode kreativitas. Dalam menafsiri kasus itu, dalam kita sebagai orang hukum ada dua, backward looking atau the metode konservatif. Yang kedua yakni adalah forward looking atau yang sering disebut sebagai teori kreativitas. Apa maksud dari backward looking dan forward looking, teman-teman? Apa maksud dari backward looking dan forward looking itu? Kalau kita bicara backward looking, kalau ada kesulitan silakan bertanya ya. Mungkin saya kecapean atau mungkin saya agak kecapean gitu kan. Dalam kita metode interpretasi hukum, sekali lagi ada dua cara, backward looking atau metode konservatif. Yang kedua yakni adalah forward looking. Apa itu forward looking? Yakni adalah teori kreativitas. Backward looking itu melihat
norma atau kasus itu, yakni dengan sesuai putusan hakim terdahulu. Yang menjadi fondasi setiap kasus, kalau di metode interpretasi hukum, yang pertama itu yakni backward looking, teori konservatif. Jadi dalam memaknai suatu kasus, memaknai suatu undang-undang, dilihat sesuai dengan kasus yang terdahulu. Kasus terdahulu seringkali sama, yang saya bilang tadi itu ada repeatable, ada pengulangan. Ada seringkali kasusnya sama, motifnya sama. Maka memaknanya bagaimana hakim, majelis hakim, pengacara terdahulu yang menafsiri undang-undang tersebut. Taunya di mana teman-teman? Berita acara persidangan. Ada yang dinamakan dengan berita acara persidangan. Kalau teman-teman ikuti kasus di persidangan, teman-teman lihatnya di mana? Lihat putusan hakim yang sudah ingkrah di pengadilan atau di Mahkamah Agung. Maka teman-teman bisa lihat berita acara persidangan dari sidang pertama sampai putusan. Itu merupakan konsep kalau kita lihat kasus yang kita hadapi, kasus yang kita baik itu perdata pidana atau hukum tata usaha negara, atau juga mungkin mengenai tentang hukum peradilan agama. Teman-teman melihat putusan hakim terdahulu, bagaimana hakim memaknai kasus yang teman-teman hadapi di situ. Itu ada di mana teman-teman? Di putusan hakim yang sudah ingkrah. Di mana ditemukannya? Di Direktori Mahkamah Agung. Karena semua putusan sudah ingkrah ada di Mahkamah Agung, teman-teman. Direktori Mahkamah Agung. Mungkin teman-teman mau ngecek teman-teman yang kasusnya apa, baik pidana, perdata, atau pengadilan agama, teman-teman bisa cek di Direktori Mahkamah Agung. Di Direktori Mahkamah Agung ada putusan-putusan hakim terdahulu yang disebut jurisprudensi. Itu sebagai fondasi menggunakan metode backward looking atau metode interpretasi konservatif. Melihat putusan hakim terdahulu, bagaimana hakim terdahulu menafsiri pasal-pasal, menafsiri kasusnya, menafsiri kemudian tentang bagaimana jalan penyelesaiannya. Itu menggunakan teori metode konservatif. Kenapa ada metode konservatif? Karena bisa jadi hakim untuk mempermudah memberikan kepastian hukum. Karena hakim terdahulu atau pengacara yang terdahulu dalam menangani satu kasus, kan dia akan detail tuh. Tidak akan orang itu serta-merta menafsiri serampangan suatu kasus, teman-teman. Mungkin teman-teman punya kasus apa mungkin agak rumit. Bisa kita pecahkan bersama-sama. Kasus tanah, kasus perceraian, kasus pembunuhan. Kan mereka motifnya sama, teman-teman. Apakah polisi akan, kalau dalam kasus pidana, apakah polisi akan serta-merta menafsiri secara serampangan? Tidak. Ada analisis, ada intelijen, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi ahli yang ada di situ. Hakim pun sama, jaksa pun sama. Karena mereka dididik untuk bisa bagaimana undang-undang itu bisa diterapkan dan juga putusan hakim terdahulu untuk bisa memberi jawaban terhadap kasus tadi, teman-teman. Itu bagian adanya backward looking atau yang sering disebut adalah metode konservatif. Oke, kita cek pertanyaan terlebih dahulu, teman-teman. Arfadila, apakah nunggu terjadinya kasus yang belum ada? Saya jawab pertanyaan Fadila dulu. Fadila bertanya, apakah nunggu terjadi kasus yang belum ada penyelesaian terlebih dahulu? Apakah nunggu terjadinya kasus yang belum ada penyelesaian terlebih dahulu? Maksudnya apa, Fadila ini? Bentar ya, Fadila. Dalam sebenarnya kapan hakim harus melakukan interpretasi hukum? Izin tanya Bapak Fadila. Ini oke. Makasih, Fadila. Apabila kasus seringkali ada repeatable, Fadila, suatu kasus tadi hakim kita nggak bicara hakim ya, kita bicara baik itu jaksa, polisi. Anda sebagai orang hukum, Anda punya hak untuk interpretasi hukum. Kemudian kita ada namanya paralegal, dengan sumpah paralegal. Jadi kasus itu kalau tidak ada contoh kasusnya, berarti ada yang menggunakan konsep yang kedua, Fadila, yang disebut dengan forward looking. Apa itu, Fadila, forward looking? Yakni menangani kasus, melihat kasus dengan cara mempertimbangkan banyak hal yang di luar hukum, keadilan, tapi tetap berpedoman terhadap aturan hukum. Apa itu? Ada norma,
ada keadilan, ada yang disebutkan dalam pendapat masyarakat, itu menjadi fondasi teman-teman. Yang sering disebut dengan konsep hukum progresif. Jadi hukum tidak hanya dilihat pasal-pasal, undang-undang, tapi hukum progresif itu melihat fakta-fakta di luar dari hukum tadi. Norma, pendapat masyarakat. Apa diperbolehkan menggunakan hukum progresif manakala tidak ada backward looking? Maka kita bisa menggunakan forward looking, metode interpretasi gunakan teori pendapat masyarakat tadi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik pada dasar seperti itu. Maka kalau pertanyaan Fadila itu menunggu terjadi kasusnya belum ada penyelesaian terlebih dahulu, maka sering kali hakim, pengacara, atau lain-lain menggunakan istilahnya adalah hukum progresif. Apa itu hukum progresif, Fadila? Yakni menemukan kasus hukum yang mana kasus hukum itu tidak ada di undang-undang, namun ingin memberikan efek jerah. Contohnya seperti ini, Fadila. Ada namanya Hakim Artijo Alkostar. Teman-teman tahu seorang yang terpidana korupsi dihukum seperti apa? Seringkali kan dihukum 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun, kemudian setengah masa hukuman dia bisa keluar. Kan kita tahu dalam pidana itu, teman-teman di HPI kan di sini kan, di HPI itu orang terpidana setengah masa hukuman dia bisa mengajukan PB, pembebasan bersyarat. Kalau dia korupsi dihukum 5 tahun, maka 2 tahun setengah dia bisa keluar dari penjara. 2 tahun setengah lebih, 3 tahunan. Belum dia dapat remisi, teman-teman. Kan hal tersebut kemudian dia bisa mencalonkan diri sendiri sebagai gubernur, bupati, wali kota ataupun DPRD. Ada hakim namanya Artijo Alkostar, Fadila. Artijo Alkostar itu dia kemudian menemukan kasusnya Anas Urbaningrum itu, yang mana hak pilih dan hak dipilihnya dicabut setelah dia mendapatkan hukuman kurungan selama 5 tahun, 7 tahun, namun hak pilih, hak dia untuk bisa memilih dan dipilih selama pemilihan umum baik legislatif dan eksekutif itu dihapus. Itu merupakan salah satu contoh konsep hukum progresif atau forward looking untuk memberikan kepastian hukum yang adil kepada seluruh masyarakat, Fadila. Maka itu boleh, Fadila, gunakan seperti itu. Tapi harus ada metodenya, ada konsepnya. Nanti saya jelaskan, Fadila. Kembali pertanyaan Fadila, Fadila, sebenarnya kapan hakim harus melakukan interpretasi hukum, Pak? Hakim melaksanakan interpretasi hukum saat adanya suatu kasus yang dia hadapi. Manakala dia itu, kan interpretasi hukum ada 2, ada backward looking, gunakan interpretasi sesuai dengan putusan hakim terdahulu, dan ada forward looking, yang mana dia itu melihat bagaimana itu bisa memberikan keadilan dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat, norma, hukum, adat, dan lain-lain, Fadila. Itu diperbolehkan, Fadila. Tapi tetap fondasinya adalah backward looking atau teori konservatif terlebih dahulu, Fadila. Itu fondasinya, Fadila. Maka prosesnya hakim itu, ataupun tidak cuma hakim sebenarnya interpretasi itu, legal opinion bisa Anda sebagai mahasiswa hukum, bisa polisi, bisa jaksa, bisa pengacara, ataupun bisa dia itu sebagai dosen, dia bisa menggunakan legal opinion. Lah, legal opinion itu merupakan bagian dari interpretasi penalaran hukum. Maka metodenya bisa menggunakan putusan hakim terdahulu, bisa menggunakan hukum progresif atau hukum progresif yang disebut dengan teori kreativitas namanya. Forward looking namanya teori kreativitas, dia mempertimbangkan banyak hal. Bagaimana hukum itu bisa memberikan keadilan, kepastian hukum yang lebih baik dibanding undang-undang saja. Karena hukum tidak hanya pasal-pasal, hukum tidak hanya undang-undang. Ada hal-hal di luar hukum itu yang berkembang di masyarakat. Tujuan satu, Fadila, yakni adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan. Maka interpretasi itu saat kasus ada, orang bisa interpretasi. Termasuk hari ini itu masalah, kita diskusi, teman-teman. Teman-teman setuju gak Pilkada 9 Desember 2020 itu tetap lanjut apa terus? Teman-teman, Pilkada 9 Desember kan banyak aneh ya. Teman-teman kan banyak masalah hari ini karena konsepnya itu dalam pemilu kada 9 Desember 2020 hari Rabu itu, hari ini COVID semakin merajalela. Teman-teman lebih setuju Pilkada itu lanjut apa ditunda? Lebih lanjut apa ditunda, teman-teman? Kemarin teman-teman berpendapat untuk ditunda karena adalah lex suprema lex itu, kesehatan masyarakat lebih tinggi daripada keadilan hukum. Tapi prakteknya adalah
Dalam pendapat saya waktu itu kemarin teman-teman ngomong di hukum pemilu, saya tetap berpendapat sebelum ada di rapat di Komisi 2 DPR, tetap lanjut aja karena bagaimana kita bisa mengisi kekosongan PLT. Karena kan kalau seumpama bupati 210, bupati, gubernur, wali kota tidak ada pemilihan umum, maka kalau tidak ada pemilihan umum, yang menjadi khawatir kita adalah teman-teman, siapa yang melaksanakan pemerintahan. Kalau yang melaksanakan pemerintahan tidak ada, yang dilaksanakan PLT itu, pelaksana tugas itu, adalah orang yang tidak bisa memberi wewenangan keputusan, tidak bisa menganggarkan PNS, tidak bisa menganggarkan APBD, karena dia cuma PLT. PLT siapa? Bisa wakil. Kalau Bupati Jember, PLT-nya siapa? Wakil Bupati, Kiai Mukid. Kan Kiai Mukid tidak bisa punya wewenang penuh, yang punya wewenang penuh adalah Bupati. Karena cuma sebagai PLT. Bagaimana dari 210 kepala daerah kalau seumpama semua dipegang PLT? Bagaimana jalan pemerintahannya? Dan juga bagaimana calon-calon sudah keluar uang banyak tanpa ada keputusan dia jadi bupati atau tidak, teman-teman. Kasihan, sudah pasang banner di mana-mana, tapi kemudian dia calon pilkada ditunda, kan kasihan juga. Tapi pertanyaan muncul, bagaimana kalau seumpama COVID-19, ada pemilu kada itu semakin memperburuk COVID. Banyak orang tertular menjadi dimensi baru, ada COVID. Di situ menjadi pertanyaan juga, teman-teman. Maka pendapat kita di situ kan kita lihat asas kemanfaatan, lebih manfaat mana? Takdimul aham fal aham, tumal anfa fal ahfa. Dalam konsepnya ini kita lihat mana yang penting, sama-sama penting. Dibatalkan penting, dilanjutkan juga penting. Tapi kita lihat unsur manfaat. Takdimul aham fal aham, tumal anfa fal anfa. Mana lebih anfa? Lebih bermanfaat pilkada itu berhenti atau pilkada itu tetap lanjut dengan menggunakan protokol kesehatan. Ternyata Komisi 2 DPR dan KPU tetap melaksanakan pemilu kada, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Walaupun hari ini KPU RI, Pak Arief Budiman, terkonfirmasi positif COVID. Karena itu kita bicara legal opinion. Legal opinion tidak cuma aturan hukum, tapi legal opinion, teman-teman, dari pendapat masyarakat. Kita lihat pertimbangan. Maka ada di hukum, ada di logika, teman-teman, di kepala teman-teman semua. Teman bisa lebih pintar kalau teman-teman sering gunakan hukum, gunakan logika teman-teman semua. Nah, itu bagian Fadilah, itu bagian dari hukum progresif namanya. Hukum progresif dimaknai bagaimana kita menemukan hukum yang berkembang di masyarakat itu untuk memberikan keadilan yang lebih dan memberikan kepastian hukum yang lebih dibanding cuma norma-norma atau aturan-aturan saja. Oke, teman-teman. Saya menjawab pertanyaan teman-teman terlebih dahulu ya. Grili 9. Halo, Bagas Satriawis. Halo Mas Bagas. Izin bertanya Bapak mengenai interpretasi, apakah boleh kita melakukan penafsiran atau penafsiran berlawan dari mewujudkan penemuan hukum? Boleh, Mas. Mas Bagas Satria izin bertanya bagaimana interpretasi, apakah boleh kita melakukan penafsiran atau penafsiran yang berlawanan dari mewujudkan penemuan hukum. Karena kita sebagai judgment law atau kita sering bicara argumentasi hukum, kita bicara kemudian bagaimana kita bisa menemukan hukum yang adil di situ. Kita boleh menemukan hukum, menafsirkan hukum, Mas Bagas, tapi ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa saja, Mas Bagas? Pertama, menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dengan tepat dan benar sesuai dengan prinsip dan asas hukum. Boleh Mas Bagas berpendapat, tapi harus tetap berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan dan asasnya. Tetap harus berpedoman itu, Mas Bagas. Kedua, Mas Bagas, yakni adalah menafsirkan hukum secara tepat dengan melalui cara penafsiran hukum atau legal reasoning yang dibenarkan dengan menggunakan prinsip keadilan. Jadi yang tadi saya jelaskan, hukum progresif tadi itu. Menafsirkan boleh, legal reasoning boleh, Mas Bagas, tapi menggunakan prinsip keadilan, Mas Bagas. Ketiga, Mas Bagas, kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum, dasar dan asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, berdasarkan doktrin ilmu hukum, Mas Bagas. Kedua, yakni hukum adat, Mas Bagas, kebenaran adat. Ketiga, keputusan pengadilan dengan mempertimbangkan nilai keputusan pengadilan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan, dan kelaziman. Mas Bagas boleh menemukan itu, tapi harus ada tiga syarat. Pertama adalah tentang harus tetap berpatokan peraturan perundang-undangan. Kedua, yakni dengan mengutamakan prinsip keadilan. Ketiga, sesuai dengan doktrin ilmu hukum, hukum adat, keputusan hakim dengan mempertimbangkan nilai ekonomi, moral, agama,
agama, kepatutan, dan kelaziman. Kelaziman yang di masyarakat. Itu boleh Mas Bagas, tapi harus ada 3 syarat ini. Kalau tidak ada syarat ini, berarti interpretasinya dianggap kurang berbobot atau dianggap kurang memberikan keadilan di sini. Karena setiap orang bisa interpretasi kan, tapi kan interpretasi tidak serta-merta kita interpretasi, banyak faktor Mas Bagas. Kita sebagai orang hukum banyak faktor yang kita pertimbangkan, baik itu adalah masalah doktrin ilmu hukum, keadilan, peraturan perundang-undangan, yang kita anggap juga adalah masalah norma, agama, ekonomi. Itu jadi pedoman kita untuk memberikan interpretasi hukum. Pertimbangan adalah itu teman-teman. Maka boleh apa tidak? Boleh Mas Bagas. Oke. Arvina Hafiza, DS 2018-406. Izin bertanya Bapak, makasih Arvina sudah bertanya. Mengenai penalaran hukum, bagaimana cara mempertajam logika untuk menalarkan suatu kasus gitu Pak? Logikanya itu Arvina, pertama kan kita gunakan 2 kasus ya. 2 kasus, maka teman-teman kalau ada kasus, jangan takut. Teman-teman kalau ada kasus jangan takut. Teman-teman punya masalah, jangan takut, hadapi. Karena Anda orang hukum. Orang hukum tuh berhubungan dengan masalah. Entah masalah tanah, masalah teman, masalah pidana, masalah perceraian. Karena itu bagian dari orang hukum teman-teman. Kalau teman-teman takut terhadap kasus, maka teman-teman perlu latihan di sini. Pertanyaan Arvina, bagaimana biar logika penerapan hukum itu kita bisa tajam? Banyak melakukan. Arvina suka naik motor? Arvina ahli gak naik motor? Ahli mungkin. Tapi Arvina ahli motor karena apa? Karena Arvina sering naik motor. Maka Arvina tajam dalam naik motor. Kalau orang jarang naik motor kan tidak lincah teman-teman. Orang naik mobil pun sama karena kebiasaan. Orang hukum Arvina, penerapan hukum itu tajam. Karena kenapa? Karena dia sering melakukan. Dia sering analisis. Dia sering buka kasus, open kasus. Maka teman-teman ikuti ILC. ILC itu adalah membuka kasus teman-teman. Buka kasus kayak tadi malam kita bicara masalah kasus tentang COVID ya. Itu dibuka kasusnya, kasus masalah Pinangki dibuka kasusnya. Teman-teman bisa analisis karena sering lihat, ikuti aturan. Kalau ILC itu bagus. Kemudian kalau dulu itu ada namanya apa kabar Indonesia Pagi di TV One. Kemudian Hotman Paris Show, teman-teman ikuti Hotman Paris Show atau kemudian Hot Room, teman-teman ikuti. Karena dengan teman-teman ikuti orang-orang hukum tadi, analisa Arvina akan menjadi lebih tajam. Pendapat hukumnya karena banyak latihan. Tidak cuma S1, S2, tapi banyak latihan, banyak melakukan. Kalau orang-orang berprofesi sebagai sebagai praktisi, banyak melakukan. Kalau ingin pintar, sekolah S1, S2, S3. Tapi kalau ingin ahli, banyak melakukan. Banyak akan lakukan caranya gimana? Sekolah pada orang yang paling pintar Arvina. Dengan cara ini Arvina bisa belajar dari manapun. Bisa belajar via ini, kemudian Arvina bisa lihat di YouTube tentang Hotman Paris, tentang ILC. Itu yang membuat Arvina nanti lebih tajam analisis terhadap kasus Arvina. Percaya, pasti ada manfaatnya ilmu hukum itu. Karena kenapa? Saya berkeyakinan ilmu hukum ini lebih tajam. Hari teman-teman lahiran di mana? Arvina lahir di mana? Bidan, rumah sakit, atau dukun bayi? Saya yakin banyak lahir di rumah sakit ataupun di bidan. Jarang gunakan lahir di dukun bayi. Berarti itu logikanya, berarti ke depan orang jarang gunakan pokrol, orang jarang gunakan gunakan mudin, tapi orang akan banyak gunakan ahli hukum seperti teman-teman semua. Maka Anda di HPI ataupun di HES ataupun di HK, teman-teman punya peluang untuk sebagai ahli hukum dengan logika penerapan hukum tadi. Kok bisa seperti itu Pak Basuki? Karena yang dilihat ke depan adalah keahlian. Keahlian didapat dari mana? Dari banyak latihan. Banyak latihan karena kenapa? Karena banyak belajar, banyak mendengarkan, banyak analisis. Gunakan logika teman-teman semua. Dengan cara seperti itu, banyak latihan seperti Arvina naik motor, mungkin Dani Hamdani pakai sering nyopir mobil, Anda akan ahli. Orang hukum pun gitu. Ikuti ILC, Indonesia Law Club, ikuti Hot Room atau Hotman Paris Show, teman-teman untuk bisa menganalisis kasus yang terjadi di daerah teman-teman semua. Maka kalau ada kasus, hadapi, pikirkan, nanti Anda akan dapatkan itu. Karena konsep ekonomi adalah every single problem is opportunity. Setiap masalah itu peluang. Maka kalau ada peluang, ada masalah, itu orang-orang hukum rezekinya ada di situ teman-teman, untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan satu kasus,
kasus yang lain akan berdatangan, dan itu rezekinya teman-teman semua. Banyak teman-teman mahasiswa saya, dia pegawai Indomaret, dia pegawai Pegadaian, hari ini beralih profesi sebagai hakim, beralih profesi sebagai pengacara, beralih profesi sebagai mediator. Karena mengapa? Karena mereka punya keahlian dalam bidang hukum. Teman-teman pun sama. Teman-teman punya peluang yang sama untuk bisa lebih berhasil dari teman-teman yang lain. Caranya bagaimana Pak Basuki? Belajar dan banyak latihan. Latihan tidak hanya di Jember, bisa di Jakarta, di Indonesia atau luar negeri, teman-teman akan semakin terasa di situ. Karena lingkungan yang membentuk pola berpikir Anda. Kalau lingkungan cuma gosip, teman-teman cuma akan gosip aja. Tapi lingkungan teman-teman, kalau lingkungan adalah orang yang analisis kasus, teman-teman akan terbawa ke situ. Lingkungan yang membentuk. Maka kemudian ikutilah entah IG, entah YouTube yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Don't waste your time. Don't waste your time, teman-teman. Jangan buang-buang waktu hanya untuk ngurusi pendapat orang pada kita. Orang pasti nggak suka sama kita. Don't waste your time. Jangan buang-buang waktu. Terus belajar, terus berusaha. Karena kenapa? Anda berhasil karena Anda sendiri, bukan karena pendapat orang lain. Orang nggak suka sama Anda, it's fine. Itu hal yang lumrah. Itu motivasi saya pada teman-teman semua. Karena saya pun dilakukan seperti itu. Maka kemudian Arvina, kembali pada pertanyaan Arvina, bagaimana bertajam? Banyak melakukan, banyak belajar, banyak analisis, banyak mendengarkan. Hari ini semua terbuka lebar, ada YouTube, ada Instagram, silakan Arvina ikuti, silakan Arvina analisis. Dan seumpama di rumah Arvina mendapat suatu kasus, terima Arvina, selesaikan. Entah kasus perceraian, loh, perceraian ada uangnya Arvina, ada loh itu. Entah kasus tentang mendaftarkan gugatan, kasus tanah. Maka teman-teman walaupun di HPI, teman-teman jangan antipati ada kasus perdata, pidana. Teman-teman jangan dipetak-petak, kamu HPI, kamu HES, kamu HK, kamu HTN. Jangan teman-teman. Rezeki ada di mana saja. Konsep Merdeka Belajar itu yakni adalah Anda bisa belajar dari mana saja. Saya HTN, iya. Saya mediator pengadilan negeri, dan saya mediator sengketa perdata di pengadilan agama. Maknanya apa? Saya juga belajar perdata. Kemarin kasus masalah kasus masalah penadahan di lapas, saya nangani juga untuk mengeluarkan narapidana di lapas Lumajang. Maknanya apa teman-teman? Saya juga masuk di pidana, walaupun saya bukan ahli pidana. Maknanya apa? Anda jangan mau terpetak-petak. Saya ahli, emang Anda harus ahli satu bidang. Tapi teman-teman belajar di mana aja. Entah itu HK, atau perdata, pidana, HTN, teman-teman harus melajari. Karena kita nggak tahu rezeki kita dari mana. Bisa jadi rezeki kita dari perdata, masalah perceraian atau tanah. Bisa jadi rezeki kita karena pidana korupsi. Atau rezeki kita dari pembuatan undang-undang. Kita nggak tahu rezeki kita, teman-teman. Maka belajar dari mana saja dan gunakan logika Anda. Maka Arvina banyak melakukan, banyak mendengarkan, dan banyak belajar di sini. You are still young. Anda masih muda. Waktu Arvina masih cukup banyak sekali. Maka jangan berpuas diri, teman-teman. Terus belajar. Terus belajar. Dan sekali lagi, kalau Anda berhasil, jangan sombong. Kalau berhasil, jangan sombong. Rendah hati, teman-teman. Karena kalau sombong itu lari. Orang kalau kaya sombong, rezekinya lari. Orang pintar kalau sombong, pintarnya hilang. Dan teman-teman kalau sudah ahli, jangan sombong. Nanti akan hilang sendiri. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Entah benar apa enggak, tapi coba dijalankan Arvina. Banyak melakukan Arvina. Oke. Risma, bener Pak, lanjut Bagas Satria. Lanjut, biar berkasih belajar lancar. Patrick Servanda. Lalu apa alasan dapat menunda pilkada, Pak? Lalu apa mereka beralasan, Dani Hamdani, mereka beralasan apa pilkada ditunda itu agar, kenapa Dani? Agar banyak orang khawatirnya itu menjadi tempat penularan COVID terbaru. Mereka berpikiran dengan ada pilkada itu COVID bisa semakin menular. Tapi logikanya, kita lihat asas kemanfaatannya ya. Kalau ditunda, bagaimana nasib dari 210 orang yang kemudian secara undang-undang pun kita sudah melaksanakan pilkada juga. Kalau semua pilkada ditunda, kan banyak yang daerah-daerah itu tidak ada pemimpinnya. Kasihan. Lebih baik kita menggunakan tetap berlanjut pilkada serentak itu 9 Desember 2020, tapi tetap gunakan protokol kesehatan. Walaupun nanti prakteknya banyak masyarakat tidak hadir ke TPS karena mereka takut tertular, ataupun mereka juga
mungkin banyak kotak kosong. Tapi kan pilkada tetap dijalankan yang terpenting. Karena dana sudah keluar. Lalu dana sudah keluar bagaimana kemudian? Alasannya masalah COVID, Mas Dhani Hamdani. Tapi saya berpandangan alasan COVID pasti ada ketakutan. Apalagi hari ini rame masalah COVID. COVID-19 itu. Tapi apakah itu kemudian menunda kita kerja? Kan enggak. Bagaimana caranya? Apakah karena COVID kita berhenti belajar? Kan enggak. Apakah gara-gara tadi itu COVID-19 saya kemudian tidak ngajar teman-teman semua? Kan enggak. Saya gunakan LMS. Ternyata juga apa teman-teman perlu tatap muka seperti hari ini, web ini, atau yang saya gunakan dengan IG Live ini. Karena untuk biar kita itu walaupun kita ada COVID-19, kita nggak di kampus, kita seolah-olah belajar tatap muka seperti ini. Kan iya kan? Bagaimana caranya? Karena dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah. Maka kita harus ikuti perubahan juga. Bisa jadi nanti ke depannya untuk apa teman-teman? Untuk masalah pemilihan bisa gunakan HP. HP ada ketakutan juga kalau gunakan itu. Oke. Bagas Satria Wits. Baik 3 syarat tadi sudah saya catat Bapak berarti bisa dikatakan bahwa jika sudah memenuhi 3 syarat tadi ada sebagian pertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan. Betul Mas Bagas. Orang debat konstitusi juga fondasinya itu Mas Bagas. Orang debat konstitusi, orang debat hukum fondasinya itu. Maka kemudian Mas Bagas berbeda pendapat sama Fadila, sama siapa nih? Hamdani, normal. Orang hukum berbeda pendapat itu normal. Karena fondasinya sama untuk kemudian memberikan kepastian hukum. Semakin banyak anak muda pintar-pintar seperti teman-teman semua, semakin masa depan hukum semakin cerah teman-teman. Maka jangan takut untuk membuat perubahan di sini. Faruqi, lahir rumah sakit Pak. Oke Arvina. Mantap banget, siap Bapak Misurasi. Arvina, kemudian Putih, Haryanto, siap Bapak Nurul Hidayat. Subaher, lambaian tangan. Halo Subaher. Itu teman-teman. Dalam nafsir hukum tadi ada gunakan teori konservatif. Teori konservatif yang disebut dengan backward looking, dengan menggunakan melihat, menganalisis, melihat, membuka kasus terdahulu, buka kasus ya. Kalau bilang orang itu operasi, kita buka kasus. Maka sering-sering bedah kasus itu penting. Untuk apa? Agar kita tahu kesalahan orang itu apa. Jangan. Ini nasihatnya. Jangan belajar dari kesuksesan seseorang, tapi belajarlah dari kegagalan seseorang. Sekali lagi teman-teman, jangan belajar dari kesuksesan seseorang, tapi belajarlah dari kegagalan seseorang. Mengapa seperti itu teman-teman? Karena bisa jadi kita akan mengalami kegagalan yang sama, tapi kemudian kesuksesan orang berbeda-beda. Kesuksesan seorang berbeda-beda. Belajarlah dari kegagalan seseorang. Belajarlah dari kegagalan setiap kasus. Belajarlah kalau bisnis, belajarlah kegagalan dari bisnis seseorang. Karena kenapa teman-teman? Kita akan mengalami kegagalan yang sama, tapi kita akan mengalami kesuksesan yang berbeda. Contohnya gini, dalam bidang percintaan. Kenapa seseorang itu kok ditolak oleh perempuan? Bisa jadi pertama, dia tidak berani mengungkapkan cinta. Kedua, dia tidak mau pendekatan. Ketiga, dia langsung tembak. Keempat, dia bicaranya kasar. Laki-laki nembak kan, masa perempuan nembak? Kan jarang. Banyak laki-laki nembak cinta. Seringkali laki-laki baik takut untuk mengungkapkan cinta. Kan ini kegagalan teman-teman. Maka kemudian belajar dari kegagalan seseorang tadi itu bisa membuat kita hati-hati. Oh iya, orang tuh gagal gara-gara ini, maka kita nggak boleh seperti ini gitu. Oh iya, orang gagal gara-gara dia mungkin salah ucap, maka kita nggak boleh seperti ini. Itu cara teman-teman. Bisnis pun sama. Dalam bidang percintaan pun sama. Bisnis pun sama. Hukum pun sama. Kita belajar dari kegagalan hakim, kita belajar dari kegagalan jaksa, kita belajar dari kegagalan orang-orang sukses. Agar kenapa teman-teman? Agar kita bisa menghindari kegagalan tadi, kita bisa menghadapi. When you down, you go up. Ketika Anda jatuh, segeralah berdiri kembali. Jangan lama-lama Anda untuk baper, berpatah hati. Let's move on. Let's move on. Itu cara terbaik orang itu untuk berhasil, teman-teman. Karena kita akan melalui kegagalan-kegagalan dalam hidup. Banyak hal, entah kecelakaan kayak saya, atau teman-teman mengalami penolakan dalam kerjaan. Anda kan pernah akan ditolak juga dalam kerjaan. It's fine.
Let's look for again. Mari kita cari lagi, teman-teman. Orang hukum pun sama. Maknanya apa orang hukum? Teman-teman mungkin berposisi sebagai hakim, teman-teman akan mengalami putusan yang salah. Teman-teman sebagai pengacara bisa jadi Anda kalah. Anda sebagai jaksa bisa jadi Anda sebagai jaksa kalah, teman-teman. Ataupun teman-teman sebagai orang hukum atau sebagai dosen juga bisa jadi pendapat Anda salah. It's fine, it's normal sebagai manusia, it's normal. The important thing you have to memperbaiki. Yang terpenting adalah teman-teman segera memperbaiki, segera move on untuk segera memperbaiki diri. Belajar dari kegagalan seseorang. Apa Basuki sering kalah? Sering. Kasus tanah kalah, teman-teman. Kasus Waris kalah, gitu kan? Aduh, pusing, udah uang habis banyak, kalah lagi, gitu kan? Putus asa? Tidak. Let's try again. Kemudian ngajar sama teman-teman, ngajar kayak dosen gitu. Apa saya ngajar tuh langsung enak? Enggak, teman-teman. Ditolak saya ngajar orang tua-tua itu. Orang tua-tua rame aja. Apa kemudian saya berhenti? Waktu itu saya berhenti, tapi kemudian why I have to quit gitu. Dalam logikanya itu, if you are tired, please not quit. Just take rest. Apabila teman-teman capek, enggak usah keluar. Cukup istirahat dulu and then continue again. That's rule, itu rule-nya, itu aturannya. Teman-teman jangan putus asa dalam banyak hal ya. Dalam cinta pun sama. Saya kenapa cinta? Karena saya yakin teman-teman seringkali laki-laki itu putus asa mengejar wanita yang dicintai. Karena kemarin itu ada laki-laki yang menyukai perempuan, tapi dia gak malu untuk mengungkapkan. Saya bilang, just say, teman-teman, just say. Ungkapkan saja. Agar kenapa, teman-teman? Agar dia tahu kalau kamu tuh suka sama dia gitu. Jangan diam-diaman aja, kasihan gitu. Sama istri pun sama, ucapkan. Nah, itu dalam hubungan. Dalam usaha pun sama. Dalam orang hukum, kembali pada masalah hukum. Maka ke sistem agar menghindari kerumunan ketika pemilu, mungkin bisa menurut Papua, noken, dalam pendapat Fadilah. Bisa Fadilah sistem noken, tapi terima berhasil di Papua. Kalau di Jember sistem noken, siapa yang masa kepala desa yang sistem noken? Noken itu apa, teman-teman? Pemilihan. Jadi dia nggak milih, yang milih kepala suku, coblos, Maka Papua itu pegang kepala sukunya jadi, teman-teman. Pegang kepala sukunya jadi. Mungkin sama kayak Situbondo. Mungkin ya. Kalau teman-teman di rumah Situbondo kan kita pendekatan pada 3 pondok pesantren besar. Kalau dekat, enak dia. Kalau dekat sama 3 pondok pesantren besar, itu enak, banyak jadinya. Kalau orang tidak punya masa besar, susah. Kan iya. Papua sama kayak gitu. Papua, ya mohon maaf ini pendapat ya. Mudah-mudahan saya nggak salah gitu. Papua itu kan sistem noken itu dibentukkan, kemudian dia nggak bisa datang ke TPS, yang datang ke TPS cuma kepala suku, yang paling nyobosnya kepala suku. Dan itu hasilnya Mas Bagas diberikan kemudian Mas Bagas pada KPU. Pak Basuki noken nggak adil, noken memang nggak adil, tapi itu udah hukum adat yang berlaku di Papua. Masa orang pucuk gunung suruh turun? Nggak bisa. Orang pucuk gunung rumahnya tinggi-tinggi, apalagi sana nggak ada jalan, adanya cuma pesawat berapa helikopter itu. Maka digunakan sistem noken agar tidak capek-capek atau tidak menghabiskan uang cukup banyak. Dan itu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi diakui sebagai sistem pemilihan umum. Maka kalau kita pemilu kada mau dibatalkan kemudian dengan sistem noken, susah. Kenapa susah? Karena hanya berlaku di Papua, Jember nggak bisa sistem noken. Enak dong sistem noken. Kalau di Jember atau di Situbondo atau Banyuwangi, enak dong. Tapi ya itu pendapat, teman-teman. Itu pendapat kayaknya. Tapi keputusan adalah kita menafsiri pemilu kada 9 Desember 2020 tetap jalan. Karena kenapa? Lebih manfaat tetap jalan. Karena kita nggak tahu COVID itu selesai sampai kapan. Informasi saya dapat resesi ekonomi juga. Maka resesi ekonomi itu berdampak pada ekonomi kita, teman-teman. Berdampak pada ekonomi kita. Banyak orang-orang yang di ekonomi hari ini kacau balau, teman-teman. Maka kemudian kita harus saving money. Kita harus berhemat, kita harus hati-hati gunakan uang, teman-teman. Dan kemudian di sini adalah sampai kapan kita resesi? Nggak tahu. Sampai COVID kita selesai. COVID selesai sampai kapan? Kita nggak tahu. So we have to survive. Kita harus terus bertahan hidup, teman-teman. Itu Mas Bagas. Mas Bagas, Fadilah, Dani, Hamdani, Baher. Ada pertanyaan dulu, silakan. Maka kembali pada mata kuliah kita, metode penafsiran hukum. Maka kita bisa menafsirkan hukum, kita bisa gunakan hukum progresif dengan syarat. Pertama, kita lihat peraturan perundang-undangnya. Kedua, yakni kita lihat kemudian asas keadilannya. Yang ketiga adalah kita menggunakan doktrin ilmu hukum.
ilmu hukum adat, kemudian putusan pengadilan yang berdasarkan adalah apa teman-teman? Tentang ekonomi, moral, kelaziman, dan kehidupan di masyarakat. Itu menjadi fondasi kita untuk bisa menggunakan hukum progresif. Atau kita bisa menafsiri sebagai teori kreativitas. Teori kreativitas boleh, banyak hakim menggunakan seperti itu. Contoh, Artijo Alkostar yang saya ceritakan tadi tentang pencabutan hak dipilih mantan narapidana korupsi. Kan itu termasuk membunuh karir seseorang. Orang itu karena korupsi, karena dia menjabat eksekutif legislatif. Dan kemudian oleh Pak Artijo Alkostar, hak tersebut dicabut, teman-teman. Saat dicabut maknanya apa? Dia tidak bisa menduduki jabatan eksekutif, tidak bisa menduduki jabatan legislatif. Kalau dia tidak bisa menduduki jabatan eksekutif dan jabatan legislatif, maknanya apa? Dia tidak bisa korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena dia menduduki jabatan sebagai presiden, bupati, gubernur, wali kota, ataupun sebagai anggota DPR, DPRD, dan DPRD. Gara-gara dia dicabut hak politiknya, baik memilih dan dipilih, maka dia tidak bisa menduduki sebagai anggota DPR RI, DPD, presiden DPR, dan lain-lain, teman-teman. Itu merupakan salah satu contoh hukum progresif. Teman-teman bisa gunakan itu sebagai penafsiran hukum, legal opinion sebagai, karena you are the agent of change. Anda adalah agen perubahan. Anda adalah milenial, Anda yang akan membawa perubahan ke depannya di Indonesia, baik istilah hukum, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Oke, Alif _Arsil bertanya, apakah boleh hakim menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa hukum yang diatur di undang-undang? Hakim tidak boleh, karena hakim sifatnya adalah pasif. Mas Alif, hakim sifatnya adalah pasif, Mas Alif. Hakim cuma menunggu pendapat dari kuasa hukum. Kalau di perdata sama-sama kuasa hukum penggugat dan tergugat, atau kuasa hukum pemohon dan termohon, hakim kemudian menjelaskan sesuai aturan hukum di permanya, dan juga menjelaskan tentang aturan hukum yang terjadi. Maka dia tidak bisa bebas serta-merta, karena hakim itu sifatnya pasif. Kan hakim menunggu kasus. Dia tidak, kecuali dalam hakim-hakim tadi tentang kasus konkret yang terjadi, kemudian aturan tidak ada, atau secara keadilan itu kurang memenuhi rasa keadilan, baru hakim menggali-gali nilai-nilai keadilan di masyarakat, Mas Alif. Maka peristiwa yang diatur di undang-undang itu menjadi poin fondasi hakim untuk bisa menemukan hukum, menafsiri hukum. Tidak boleh bertentangan, karena hakim kan konsepnya pasif, tidak aktif. Yang aktif siapa? Yang aktif itu jaksa. Yang aktif itu adalah siapa? Pengacara. Apakah aktif wajib untuk tanya-tanya? Kan harus sesuai dengan bukan asasnya, itu bukan ultra petita. Kan dalam surat gugatan itu isinya adalah identitas para pihak, posita, dasar gugatan, petitum, apa yang diminta. Dalam pengadilan negeri bisa kita ultra petita, tapi pengadilan agama tetap kan tidak sesuai ultra petita. Apa ultra petita? Memutuskan lebih dari permintaan pemohon, permintaan gugatan. Ultra petita kan tidak bisa, karena hakim sifatnya pasif, Mas Ali. Logikanya di sini adalah hakim menjelaskannya harus sesuai tetap dengan aturan hukum yang ada, sesuai kasus konkret, tidak boleh berlawanan. Masa kita kemudian bertanya masalah perceraian, kita kemudian bahas masalah harta gunung gini dan lain-lain, teman-teman. Itu Mas Alif yang bisa saya jelaskan. Teman-teman, saya terima kasih teman-teman sudah mendengarkan IG Live saya pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di WA Group, akan saya respon. Karena waktu saya tinggal 10 detik lagi untuk jelaskan. Saya mengucapkan terima kasih atas positif teman-teman untuk bertanya, diskusi dengan saya. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita ketemu di WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.